Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di kuliah pemulihan tanaman. Semoga adik-adik semua sehat ya. Nggak ada yang kena COVID. Semangat belajar. Ini kuliah yang sudah yang ketujuh. Berarti minggu depan sudah ujian tengah semester ya. Harus sudah mulai siap-siap untuk dipelajari dari semua yang sudah diterima nih. Baik, untuk kuliah ketujuh pemulihan tanaman, hari ini kita akan belajar bersama tentang heritabilitas, seleksi dan kemajuan seleksi, kaitannya dengan perakitan varietas tanaman. Oke, lihat. Baik, mari kita awali dengan belajar bersama tentang heritabilitas. Sebelum kita ke heritabilitas, kita belajar bersama dulu bahwa penampilan suatu sifat atau karakter atau fenotip dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan interaksi antara genetik dan lingkungan. Kalau disimbolkan ya, kita lihat di slide, P atau fenotip sama dengan G, faktor genetik, ditambah faktor E atau environment atau lingkungan, dan faktor interaksi I antara genetik dan lingkungan. Jadi fenotip itu selalu merupakan gabungan antara pengaruh genetik dan pengaruh faktor lingkungan dan interaksi antara keduanya. Tinggal mana yang lebih besar, apakah lebih besar pengaruh genetiknya atau lebih besar pengaruh lingkungannya terhadap fenotip suatu karakter. Kaitannya dengan populasi, maka rumus ini juga bisa diturunkan menjadi ragam genotip ya, atau simbol tadi ada gambar kayak theta, P padat gitu, bisa lihat di slide. Ragam fenotip terdiri dari ragam genetik ditambah ragam lingkungan dan interaksi antara ragam genetik dan ragam lingkungan. Bisa dilihat di rumusnya sama persis, kecuali ditambah lagi ada ragam kerabat gitu, ada simbol theta di situ ya. Baik, nah besarnya pengaruh lingkungan dan pengaruh genetik yang mengendalikan suatu karakter dapat ditentukan seberapa besar dengan menggunakan suatu ukuran yang disebut dengan heritabilitas atau heritability dalam bahasa Inggrisnya. Jadi secara formulatif heritabilitas bisa didefinisikan sebagai perbandingan antara ragam genotip dengan besaran total ragam fenotip suatu karakter. Dalam bahasa sehari-hari, agar kita bisa lebih paham, heritabilitas sering didefinisikan sebagai derajat kemiripan antara keturunan terhadap tetuanya. Seberapa mirip sih sebenarnya antara keturunan yang dihasilkan dengan tetuanya? Itu bisa dihitung heritabilitas. Semakin mirip, maka heritabilitas semakin besar dalam bahasa sehari-hari. Nah, kita nanti akan belajar lebih pada konteks rumusnya seperti apa ke heritabilitas relatif terhadap ragam genotip dan ragam fenotip. Oke. Ke heritabilitas sendiri bisa dibedakan menjadi kedua secara umum, yaitu heritabilitas dalam arti luas atau broad sense heritability, dan yang kedua adalah heritabilitas dalam arti sempit atau narrow sense heritability. Ada dua
istilah yang kaitannya dengan heritabilitas. Oke. Heritabilitas arti luas adalah perbandingan antara ragam genetik total dengan ragam fenotip. Ya. Kalau dibuatkan rumus itu ada H besar BS itu ya, H-nya heritability, B-nya BS itu broad sense ya. Jadi broad sense heritability sama dengan ragam genetik ya. Ada theta G kuadrat di ragam genetik relatif terhadap atau dibagi ragam fenotip ya. Theta F atau di situ F ada penyimpanan P. Kalau heritabilitas arti sempit adalah perbandingan antara ragam aditif yang disimbolkan dengan theta kuadrat itu ada A gitu ya. Kemudian ada adit plus ragam fenotip. Ada perbedaan sedikit, jadi lebih kepada melihat pada keragaman yang disebabkan karena efek aditif gitu kan. Nanti kita akan belajar bersama. Baik. Nilai heritabilitas karena itu ukuran untuk derajat kemiripan, maka berkisar nilainya antara 1 atau antara 0 sampai 1 atau antara 0 sampai 100%. Kalau 100% berarti mirip sekali, atau H1 berarti mirip sekali, atau dalam bahasa genetiknya berarti fenotip tersebut mutlak dipengaruhi oleh faktor genetik, tidak ada faktor lingkungan sama sekali yang mempengaruhi fenotip. Kaitannya dengan rentang nilai heritabilitas, ada beberapa pengelompokan yang dibuat oleh para ahli ya, tentang kriteria heritabilitas. Contohnya Stansfield pada tahun 1978 membagi kelompok ke 3 heritabilitas berdasarkan besarnya nilai heritabilitas. Kalau nilai heritabilitasnya di bawah 0,2 atau 20%, maka dianggap bahwa nilai heritabilitasnya rendah. Ya, derajat kemiripan antara keturunan terhadap ketuanya rendah. Jadi mungkin ada faktor genetik, tapi pengaruh yang non genetik yaitu pengaruh lingkungannya besar. Kalau nilai heritabilitas berkisar antara 0,2 sampai 0,5 dalam pengelompokan Stansfield itu dikelompokkan dalam heritabilitas sedang. Kemudian kalau yang heritabilitasnya di atas 50% atau 0,5 dianggap heritabilitasnya tinggi ya. Kemudian pengelompokan oleh Heuermann dan kawan-kawan yang terpublikasikan pada tahun 1991 mengelompokkan menjadi 4 kelompok ukuran heritabilitas. Yang pertama yang heritabilitas di bawah 0,3 dikatakan heritabilitasnya rendah. Kemudian kalau yang antara 0,3 sampai 0,5 agak rendah. Kalau yang 0,5 sampai 0,7 agak tinggi, dan di atas 0,7 heritabilitasnya tinggi. Ya, baik. Jika suatu karakter memiliki nilai heritabilitas tinggi, maka karakter tersebut lebih banyak dikendalikan oleh faktor genetik. Semakin tinggi nilai heritabilitasnya, berarti faktor genetiknya pengaruhnya lebih besar terhadap fenotipnya. Jika suatu karakter memiliki nilai heritabilitas rendah, berarti sebaliknya, maka karakter tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kaitannya dengan heritabilitas dalam arti luas dan heritabilitas dalam arti sempit, ya, yang lebih banyak mendapat perhatian biasanya heritabilitas dalam arti sempit atau narrow sense heritability. Kenapa demikian? Karena
pada heritabilitas arti sempit, pengaruh aditif setiap alel akan diwariskan dari tetua kepada keturunannya. Ya, pada heritabilitas arti sempit akan mengukur ke seberapa besar pengaruh aditif ini diwariskan dari tetua kepada keturunannya. Efek aditif dapat diwariskan, ya, tapi kalau efek bukan aditif, ya, yaitu dominan dan epistasi, tidak dapat diwariskan. Ya. Seleksi untuk karakter-karakter yang dikendalikan oleh gen aditif diharapkan akan memberikan kemajuan seleksi yang lebih besar dan lebih cepat pada suatu program pemeliharaan tanaman. Baik, tadi ada nilai heritabilitas yang pengukurannya, yang nilainya rentangnya antara 0 sampai 1 atau 0 sampai 100%. Sekarang pertanyaannya barangkali bagaimana kita bisa menduga nilai heritabilitas, ya. Nilai heritabilitas yang harus kita pahami adalah bukan suatu konstanta, ya. Metode pengukuran yang sama untuk suatu karakter, maksud di sini adalah pengukuran heritabilitas, bisa jadi mendapatkan nilai heritabilitas yang berbeda, ya. Bahwa untuk karakter yang sama, kalau kita ukur heritabilitasnya pada populasi yang berbeda, mungkin hasilnya berbeda. Pada lingkungan yang berbeda, mungkin berbeda. Ini yang disebut, kita sampaikan bahwa nilai heritabilitas itu bukan suatu konstanta yang tidak bisa berubah-ubah, ya. Bahkan dengan metode pengukuran yang berbeda, sangat mungkin bisa mendapatkan nilai heritabilitas yang berbeda atau mungkin juga sama, ya. Menurut FAIR 1987, nilai heritabilitas dipengaruhi oleh satu, karakter populasi dan jumlah genotip yang dievaluasi. Yang pertama. Yang kedua, tergantung metode estimasi dan rancangan evaluasi yang digunakan. Pendugaan heritabilitas yang hanya berdasarkan atas satu lingkungan biasanya dianggap tidak valid atau akan bias karena pengaruh interaksi genotip dan lingkungan serta kemungkinan adanya peranan tindak gen dominan dan epistasis. Jadi sebaiknya dari kalimat yang di bawah itu kita kalau ingin melihat heritabilitas suatu karakter, lebih baik kalau dilakukan pengukuran pada lingkungan yang berbeda-beda, dan multiplication trial, kemudian bisa dilihat heritabilitasnya berapa. Nilai heritabilitas yang juga harus kita pahami adalah bahwa nilai heritabilitas penting tidak hanya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ragam genetik pada suatu karakter, tapi yang lebih penting lagi kaitannya dengan seleksi, yaitu bahwa respons seleksi pada suatu program pemeliharaan tanaman, setelah dilakukan persilangan, mendapatkan keturunan, kemudian akan diseleksi. Nah, respons seleksi sangat ditentukan oleh besarnya heritabilitas suatu karakter. Nah, atau dengan kata lain, nilai heritabilitas akan menentukan metode seleksinya. Kalau nilai heritabilitasnya besar, maka metode seleksinya mesti akan berbeda. Kalau nilai heritabilitasnya kecil, jadi seleksi untuk karakter yang nilai heritabilitasnya besar harus dibedakan dengan
metode seleksi untuk karakter yang nilai heritabilitasnya kecil. Oke, tadi kita sudah belajar sepintas bagaimana apa itu heritabilitas dan bagaimana cara mengukurnya, dan apa pentingnya mengukur heritabilitas, dan ternyata sangat terkait dengan seleksi. Kita berganti topik tentang seleksi sekarang. Seleksi adalah pemilihan tanaman dari suatu populasi campuran berdasarkan penampilan karakter tertentu, biasanya fenotip, yang bisa diukur atau fenotip. Bentuk seleksi untuk memperbaiki karakter tanaman bisa dibedakan menjadi seleksi yang dilakukan terhadap populasi atau koleksi genetik yang sudah ada dalam rangka perbaikan karakter yang sedang diteliti, atau yang kedua, seleksi yang dilakukan terhadap populasi hasil persilangan yang masih bersegregasi dalam rangka perakitan suatu varietas. Jadi seleksi bisa dilakukan terhadap populasi apa saja yang terdiri dari populasi campuran, koleksi, kemudian ingin dilakukan seleksi. Ada juga seleksi yang dilakukan terhadap populasi keturunan hasil persilangan. Kaitannya dengan seleksi akan lebih mudah apabila seleksi dilakukan terhadap satu karakter. Jika ada pautan gen atau linkage atau gene linkage atau pautan gen, maka seleksi yang dilakukan terhadap suatu karakter akan mempengaruhi karakter yang lain. Ini yang harus hati-hati, bahwa ada fenomena genetik di mana satu karakter cenderung ke linkage atau terpaut erat dengan gen yang lain. Suatu karakter cenderung selalu bersama-sama dengan karakter lain. Karakter yang satu diturunkan ke keturunannya, maka karakter yang linkage itu juga akan ikut. Untuk hal ini kita harus, atau pemulia harus sangat berhati-hati, karena pautan gen itu bisa menguntungkan, bisa merugikan. Menguntungkan jika karakter yang diseleksi saling berkaitan dengan karakter lain. Contohnya yaitu tentang daya hasil yang tinggi, misalnya menunjukkan juga tanaman tahan terhadap penyakit. Jadi kalau kebetulan yang linkage adalah daya hasil tinggi dan tahan terhadap penyakit, maka kalau seorang pemulia memilih suatu galur karena daya hasilnya, maka bisa diyakinkan bahwa galur yang daya hasilnya tinggi itu mesti tahan penyakit. Sebaliknya, kalau karakter yang diseleksi itu terpaut dengan karakter lain yang tidak menguntungkan, maka ini jadi merugikan. Contohnya, apabila daya hasil tinggi itu linkage dengan kerentanan terhadap atau kepekaan terhadap suatu penyakit, berarti kalau seorang pemulia melakukan seleksi terhadap galur hasil persilangan misalnya, atau suatu populasi, setiap kali dia menyeleksi mendapatkan galur yang daya hasilnya tinggi, maka bisa diyakinkan bahwa galur itu mesti peka terhadap suatu penyakit. Jadi fenomena linkage harus dipahami, dan ini biasanya melalui pengamatan, melalui penelitian yang kemudian dicatat, didokumentasi oleh pemulia bahwa beberapa karakter ini linkage dengan ini, karakter ini linkage ini, dan seterusnya. Oleh karena itu perlu diketahui hubungan antar karakter sebelum seleksi
dilakukan. Biasanya dilakukan dengan analisis korelasi dan segregasi. Nah, tadi kalau kita melakukan seleksi untuk satu karakter, sangat mungkin juga pemulia tertarik untuk memuliakan atau menghasilkan suatu varietas yang mempunyai beberapa karakter unggul sekaligus. Jadi ini seleksi untuk beberapa karakter. Kita bisa menggunakan untuk seleksi beberapa karakter ke beberapa metode, yaitu seleksi berurutan atau tandem selection, kemudian seleksi simultan atau truncation selection, atau seleksi indeks atau index selection. Oke, mari kita lihat ke seleksi berurutan atau tandem selection. Seleksi untuk beberapa karakter menggunakan teknik tandem selection. Yang dilakukan adalah melakukan seleksi terhadap satu karakter dulu, baru setelah itu dilakukan seleksi terhadap karakter berikutnya. Ya, pada generasi awal dilakukan seleksi terhadap satu karakter sampai mantap. Ya, kemudian kalau satu karakter itu sudah didapat, baru dilakukan seleksi pada karakter yang berikutnya. Nah, contohnya seleksi misalnya dilakukan dulu terhadap daya hasil sampai mantap, diseleksi didapat galur yang mempunyai daya hasil tinggi, beberapa galur, baru setelah itu dilakukan seleksi karakter lain, misalnya tinggi tanaman. Dipilih mungkin yang habitusnya tidak tinggi sekali, tapi yang habitusnya pendek. Jadi pemilihan habitus pendek dilakukan setelah mendapat galur yang daya hasilnya tinggi. Tentu saja karena ini tandem berurutan gitu ya, yang satu dulu, kemudian yang nomor 2, yang nomor 3 dan seterusnya, maka metode ini memerlukan waktu yang lebih lama. Dan sangat mungkin akan menyebabkan terjadinya genetic loss untuk karakter sekunder. Ya, genetic loss itu kehilangan sifat, karena kita fokus pada karakter-karakter itu, dan pada saat kita memantapkan untuk satu karakter, kita lupa bahwa karakter yang tertentu itu sudah mulai tererosi pada proses seleksi, tidak terpilih, sehingga ke bawah sana pada generasi-generasi seleksi berikutnya yang sifat yang sebenarnya juga kita inginkan di awal tadi malah ikut hilang walaupun mendapatkan karakter yang diinginkan. Oke. Baik, yang selanjutnya adalah seleksi untuk beberapa karakter menggunakan metode simultan, truncation selection atau independent pooling. Ya, simultan artinya bersama-sama. Jadi kalau saya memilih menginginkan 3 karakter ada di hasil genotip hasil pemilihan saya, maka 3 karakter itu dilakukan seleksi sekaligus dalam setiap generasi seleksi. Ya, seleksi dilakukan terhadap beberapa karakter dalam waktu yang sama. Kemudian proses waktu di sini adalah proses seleksi. Ya, seleksi dilakukan berdasarkan nilai minimal yang akan dicapai. Ada standarnya, misalnya daya hasilnya minimal berapa, tinggi tanamannya minimal berapa, umurnya ke berapa paling lama. Jadi sudah ada kriterianya, dilakukan bersama-sama dalam satu generasi seleksi. Dan kalau itu dilanjutkan pemantapan dan seterusnya, tapi di setiap generasi seleksi dilakukan sekaligus untuk ketiga karakter tersebut. Okay. Seleksi berkaitan dengan
ke korelasi antar karakter dan intensitas seleksi. Nanti kita akan melihat seperti apa itu yang namanya intensitas seleksi. Kemudian seleksi untuk beberapa karakter menggunakan seleksi indeks atau index selection. Seleksi dilakukan dengan memperhatikan karakter yang banyak, dan untuk ini diperlukan penelitian tentang korelasi genotip, korelasi fenotipik, heritabilitas, nilai ekonomi untuk masing-masing karakter yang diinginkan. Individu yang dipilih adalah individu dengan indeks yang tertinggi. Kemudian individu yang tidak terpilih menurut metode simultan. Sebelumnya sudah belajar metode simultan. Kalau ada individu yang tidak terpilih menurut metode simultan, mungkin masih bisa digunakan dalam metode seleksi indeks. Jadi karakter-karakter yang tadi akan diseleksi diberi scoring indeksnya berapa gitu. Kemudian nanti pemilihannya adalah berdasarkan indeks yang tertinggi. Jadi misalnya yang ini daya hasilnya tinggi, yang ini jumlah anakannya tidak banyak, tapi yang ini banyak. Nanti kalau semuanya diskor dengan galur lain akan kelihatan mana galur-galur yang secara akumulatif karakter ini mana yang tertinggi. Nah, nanti memilihnya dari berurutan dari galur-galur yang mempunyai indeks atau nilai tertinggi untuk karakter-karakter yang dipilih, dan seterusnya ke bawah. Yang dipilih nomor 1, nomor 2, dan tentu saja yang semakin ke sana berarti prioritas untuk dipilihnya semakin ke belakang.